Bismillahirrahmanirrahim. Ista'iddu. Ya, anak-anakku yang soleh dan solihah, santri kelas 3F, silahkan dipersiapkan adabnya. Sebentar lagi kita akan memulai halqah iman. Silahkan wudhu terlebih dahulu bagi yang belum berwudhu. Bagi yang sudah, silahkan duduk dengan rapi, dengan tenang. Sebentar lagi kita akan memulai halqah dan membaca doa berjas terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Baik. Ista'iddu, berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina. Amin rabbal alamin. Baik, kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan solihah dalam keadaan sehat dan juga keluarganya dalam keadaan sehat sehingga dapat berkumpul kembali ya di halqah iman ini dalam keadaan yang terbaik sehingga bisa fokus ya mendengarkan apa yang akan sudah sampaikan. Innal hamdalillah, setelah puji-pujian tadi kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga salawat dan salam juga curah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sampai akhir hayat hidup kita dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Taib. Anak-anakku yang soleh dan solihah, alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah, hari ini Ustazah bisa bertemu kalian menyampaikan ilmu dari Allah. InsyaAllah hari ini kita masih akan melanjutkan ayat-ayat tentang tema fisik ya, tentang proses penciptaan manusia. InsyaAllah mudah-mudahan anak-anakku masih bersemangat dalam menuntut ilmu ini ya, walaupun mungkin karena kalau di rumah sendirian ini ya menyimak Ustazah atau mungkin ditemani oleh orang tuanya. Berbeda ketika di kutab kita bersama-sama dalam halqah itu bisa lebih semangat. Tapi ingat nak, tujuan kita belajar ya harus kita kuatkan kembali. Kita belajar ingin apa nah? Ingin mencari ridha Allah. Karena Allah janjikan ya bahwa orang yang berilmu itu akan Allah tinggikan derajatnya ya. Akan Allah tinggikan derajatnya dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu ya. Dan mudah-mudahan dengan semangatnya anak-anakku yang soleh dan solihah untuk belajar walaupun di rumah, itu membuat Allah sayang sama kalian sehingga Allah mudahkan kalian memahami ilmu dan mudahkan juga mengamalkannya. InsyaAllah ya. Amin rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk menerima ilmu dari Allah ya. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kepada hati kita ketenangan ketika kita menyimak ilmu ya, sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi amal soleh insyaallah ya. Taib, nah insyaallah hari ini Ustazah akan menyampaikan Quran Surah An-Nazi'at ayat 27. Namun sebelumnya kita akan ulang kembali. Pekan kemarin sudah membahas tentang apa nah yang terakhir di hari Rabu ya, karena hari Kamis belajar di rumah. Ya, maksudnya dari Ustazah tidak ada penyampaian materi ya. Tapi hari Rabu masih ingat tentang apa? Ya, Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 4. Ada yang masih ingat ayatnya? Kalau tidak ada yang masih ingat, barakallahu fikum. Bagi yang lupa lagi, kita ulang bersama. Baik, sudah siap?
Wahid, itsani, tsalatsa. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Artinya, tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Ya. Baik. Masih ingat tentang siapa ini nah? Tentang orang kafir. Orang kafir pada zaman siapa? Nah, betul, zaman Nabi Syuaib, yaitu kaum Madian. Mereka mengira bahwa mereka tidak akan Allah bangkitkan ya setelah kematian mereka, sehingga mereka tetap berada dalam perbuatan yang buruk, yaitu apa? Berbuat curang ya. Mereka mengurai takaran ketika mereka menjual dagangannya kepada pembeli ya. Kenapa mereka tetap melakukan itu? Karena mereka tidak yakin. Mereka merasa tidak akan dimakikan oleh Allah, sehingga mereka tetap melakukan perbuatan buruk mereka. Karena kata mereka, bertanya-tanya dalam bagi mereka tidak masuk akal. Kata mereka, bagaimana mungkin kalau kita sudah mati kan sudah hancur seluruh badan kita, lalu bisa dihidupkan lagi. Mereka tidak yakin seperti itu. Tapi kita sebagai muslim yakin ya karena adanya hari kebangkitan, karena sudah Allah sampaikan bahwa setiap manusia itu akan Allah bangkitkan untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukannya. Makanya kita harus berhati-hati dalam bertindak ya, dalam melakukan sesuatu. Mesti pikirkan dulu, karena pasti akan ada balasannya di hari akhir ya. Nah ini orang-orang kafir ini kenapa mereka mengingkarinya? Ya tadi, karena menurut mereka tidak masuk akal ya, orang yang sudah mati mereka hidupkan. Nah, lalu di sini surah An-Nazi'at 27 ini Allah menyampaikan pertanyaan. Mau tahu pertanyaannya apa? Taib, dengarkan Ustazah. Dan boleh ikuti Ustazah ya. Seperti biasa. Dengarkan, lalu diulangi apa yang sudah sampai ucapkan. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran Surah An-Nazi'at ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Sudah hafal belum ayatnya nah? Kalau belum, Ustazah akan sebagian dulu, kita bagi dua ya. Dengarkan ulangi. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Coba kita satukan. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Silahkan. Artinya, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat? Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat? Ataukah langit yang telah dibangunnya? Ataukah langit yang telah dibangunnya? Sekali lagi artinya, sudah akan bagi dua bagian ya. Dengarkan lalu ulangi. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat? Ataukah langit yang telah dibangunnya? Baik, sekali lagi, sudah ulangi dari pertama, dengarkan dan ikuti. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan.
Quran Surah An-Nazi'at ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Artinya, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Baik, kita bersama-sama dari Allah berfirman. Wahid Itsani Thalatha. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran Surah An-Nazi'at ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Artinya, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Anak-anakku yang soleh dan solihah, silakan diulang-ulang terus nak ya. Ini artinya agak panjang. Silakan, mungkin butuh pengulangan. Bagi yang sudah langsung hafal, barakallahu fikum. Bersyukur kepada Allah nak ya. Bagi yang belum, silahkan diulang-ulang kembali. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menghafalnya. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, Ustazah akan bacakan sekarang tafsir Ibnu Katsir. Allah berfirman seraya mengemukakan hujah kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, yaitu menyangkut pengembalian makhluk setelah ketiadaannya. Apakah kamu, wahai sekalian umat manusia, yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Artinya, penciptaan langit itu lebih sulit daripada penciptaan kalian. Sebagaimana surah Al-Mu'min ayat 57, yang artinya sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya nak ya, jadi di sini dalam surah An-Nazi'at ayat 27, Allah bertanya pada siapa? Nah, di sini disebutkan antum. Antum itu Allah bertanya pada kita, nak. Allah antum, itu berarti artinya kamu. Allah bertanya pada kita manusia, asyaddu khalqan. Mana yang lebih hebat kata Allah penciptaannya? Amis sama'u banaha. Mana yang lebih hebat penciptaan kamu atau penciptaan langit? Sama itu artinya langit yang telah dibangunnya. Dibangun oleh siapa? Dibangun oleh Allah. Karena yang menciptakan langit, yang membangun langit itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah bertanya. Dan Allah ada jawabannya tadi surah Al-Mu'min ayat 57. Apa kata Allah? Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Di sini Allah memberikan ilmu ya buat kita. Allah menanyakan sesuatu tapi Allah kasih jawabannya. Yaitu kata Allah apa? Bahwa penciptaan langit itu lebih rumit, lebih hebat daripada penciptaan manusia. Coba, anak-anakku pernah lihat langit? Perhatikan, nak. Langit itu luas, apa kecil? Luas, nak ya? Sepanjang kita memandang ke atas, itu langit terbentang, ya. Dan di sana terdapat benda-benda langit. Seperti apa? Matahari, ada awan, ya. Dan kalau kita tembus lagi terus sampai keluar angkasa, di sana ternyata banyak benda-benda angkasa, nak ya. Ada apa? Ada matahari dan planet-planetnya. Jadi ada planet-planet yang mengitari matahari itu banyak ya. Coba, bumi itu ukurannya besar nggak, nak? Besar. Ya. Planet-planet yang sejajar dengan bumi, yang dalam satu galaksi ya, kita namanya satu galaksi Bima Sakti. Kalau yang sudah tahu itu galaksi Bima Sakti, besar-besar nggak, nak? Besar. Matahari besar tidak? Matahari itu lebih besar dari planet-planet yang mengelilinginya. Dan matahari itu ada di dalam sebuah galaksi. Oh ya, tadi sudah hafal. Tadi planet itu di dalam tata surya. Tata surya itu adalah planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, itu namanya tata surya. Nah, matahari ini ada dalam galaksi, namanya galaksi Bima Sakti. Itu terdapat lagi banyak benda-benda langit lainnya, nak. Coba sekarang,
anak-anakku, bayangkan uh, satu orang manusia jika dibandingkan dengan langit, lebih besar mana? Lebih besar langit ya, jauh sekali nak ukurannya. Seperti apa? Ya, dibanding seperti mungkin semut dibandingkan dengan apa? Dengan bola ini ya, mungkin bola yang besar sekali itu. Ya, tidak bisa dibandingkan. Kecil sekali manusia itu. Karena langit ini Allah ciptakan tidak hanya satu lapis ya. Ada berapa? 7 lapis. Yang kita lihat ini adalah bumi lapis ke-1. Baru bumi lapis ke-1. Padahal bumi lapis ke-1 saja tidak bisa kita tembus sampai seluruhnya. Manusia baru bisa sampai langit 1 saja. Berarti begitu luasnya langit sampai manusia langit pertama saja tidak bisa dijelajahi seluruhnya. Ya. Karena saking besarnya langit yang Allah ciptakan. Coba, lebih mudah membangun sesuatu yang kecil apa sesuatu yang besar? Lebih susah yang besar, nak ya. Makanya sebagai manusia kita tidak boleh sombong karena kita itu kecil di hadapan Allah. Jika kita juga kecil dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang Allah ciptakan. Kita jangankan dibandingkan langit, dibandingkan gunung lebih besar mana? Gunung ya. Dibandingkan dengan pohon lebih besar mana? Lebih besar pohon. Berarti yang harus lebih sombong, yang boleh lebih sombong siapa? Walaupun nggak boleh sombong nak ya. Karena orang yang sombong itu tidak akan Allah perkenakan masuk ke dalam surganya Allah. Siapa yang mau masuk surganya Allah? Mau nggak tidak diperbolehkan Allah nantikan masuk ke dalam surga di akhirat? Gak mau ya nak. Jadi tidak boleh sombong dalam hati kita. Jangan ada sedikit pun rasa sombong. Karena kata Allah, jika ada sedikit saja rasa sombong, tidak akan Allah perkenankan masuk ke dalam surganya Allah. Auzubillah min zalik, nah ya. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Apa itu sombong? Ada yang tahu? Sombong itu merasa lebih baik dari orang lain, nak. Merasa lebih hebat. Misalnya, kita oleh Allah dimudahkan hafalannya banyak. Lalu kita berkata sama yang hafalannya sedikit, kamu mah hafalannya baru sampai ke surah misalnya baru surah Al-Fil, aku sudah anabah. Hati-hati. Jika apa nama katakan itu istighfar. Itu berarti ada kesombongan dalam hati kita. Jangan sampai kesombongan itu membuat kita tidak diperbolehkan Allah ke dalam surganya seperti makhluknya Allah. Ada nggak yang sombong? Yang Allah usir dan tidak boleh dimasuk ke dalam surga selama-lamanya. Siapa nak? Iblis ya, syaitan. Dia sombong karena waktu itu ketika Allah perintahkan untuk bersujud pada Adam, kepada Nabi Adam, dia sombong, tidak mau. Kenapa? Dia merasa lebih baik. Kata setan apa? Aku lebih baik dari Adam ya Allah. Aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih baik karena aku dari api. Itu sombongnya iblis. Lalu Allah marah sama iblis nggak? Iya, karena Allah tidak suka sama yang sombong. Dan sebagai manusia kita tidak boleh sombong. Karena kita hanyalah ciptaan Allah yang kecil, nak. Dan semua yang kita punya itu adalah pemberian dari Allah. Mata pemberian dari siapa, nak? Telinga, badan kita, ruh kita, ya, kaki, tangan, kepintaran kita. Kalau kita Allah mudahkan dengan kepintaran atau dengan kepintaran kita yang itu, siapa yang kasih, nak? Allah ya, nak ya. Jadi tidak boleh kita sombong. Karena hal tersebut adalah pemberian Allah. Karena bagi Allah mudah tidak mencabut kembali apa yang Allah berikan jika Allah berkenan. Mudah, nak ya. Misalnya, bisa saja ketika kita sombong, lalu Allah ambil hafalannya. Mudah nggak bagi Allah? Mudah, nak. Ada beberapa kisah yang tiba-tiba hafalannya hilang. Itu ada, sudah pernah dengar. Ya, bagi Allah mudah mengambil sesuatu yang tadinya udah Allah kasih. Makanya, jangan jadi orang sombong. Harus jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur itu pasti akan Allah tambah nikmatnya, insya Allah ya. Nah, taib, nah. Jadi, nah, orang-orang sombong itu orang-orang yang tidak mau, salah satunya tidak mau diberi tahu, nah. Seperti siapa? Seperti orang-orang yang disebutkan soal Mutaffifin ayat 4 ya, kaum Madian. Ketika diberi nasihat, dia tidak mau. Tidak. Aku lebih percaya mereka lebih mau mengikuti apa yang mereka percaya ya, karena mereka diajarkan oleh nenek moyang sebelumnya dan mereka merasa apa yang diajarkan itu benar.
sehingga mereka tidak mau mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, ya. Jadi mereka mendustakan hari kebangkitan. Dan mereka merasa sombong, tidak perlu ilmu dari Nabi Syuaib alaihissalam, ya. Karena Nabi Syuaib alaihissalam itu memberikan petunjuk, ya, agar mereka selamat nanti di akhirat. Mereka selamat di dunia, tapi mereka tidak mau karena mereka merasa lebih tahu, ya. Hati-hati, nah, orang yang merasa lebih tahu itu bisa celaka, yang pastinya di akhirat. Di dunia juga bisa jadi celaka, ya. Nauzubillah min zalik. Kita berdoa pada Allah agar dihindarkan dari sifat sombong ini. Nah, tadi, ya. Jadi Allah di sini ingin menekankan bahwa penciptaan langit itu lebih hebat dari penciptaan manusia. Makanya tak boleh manusia sombong sedikit pun, karena apapun yang kita punya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Allah mudah tadi, ya, menciptakan manusia, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Qaf ayat 11. Kan manusia itu tadinya lahir, lalu hidup, lalu Allah matikan. Setelah Allah matikan, mudah nggak Allah hidupkan? Mudah bagi Allah. Nah, sebagaimana surah Qaf Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakah, kata Allah, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Air yang memberi berkah ini apa? Fa'ambatsna bihi jannatin wa habbal hasid, kata Allah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen, gitu, ya. Udah ayat 11-nya, rizqal lil ibad, rizki bagi orang-orang, bagi hamba-hamba, wa ahyayna bihi baldatan maita. Kata Allah, dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati atau tandus. Apa itu negeri yang mati atau tandus? Adalah negeri yang kering, nak, tidak ada air, jadi tanahnya kering. Kalau tanahnya kering, ada kehidupan nggak, nak? Ada pepohonan nggak? Pernah nggak lihat misalnya di padang pasir tuh kering, ada pepohonan nggak? Ya, seperti itu. Biasanya kalau nggak ada air, biasanya tidak ada kehidupan, karena makhluk hidup itu butuh air, ya. Kembali ke sini, kata Allah, wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj, kata Allah. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Jadi manusia itu akan dibangkitkan dari kubur seperti Allah bisa menumbuhkan pohon dari biji-bijian. Anak-anakku pernah menanam biji lalu tumbuh menjadi tumbuhan dan menjadi pohon? Pernah melihat atau pernah menanam? Ya, seperti itu, nak, nanti manusia tumbuh. Kalau pohon dari biji-bijian, kalau manusia dari sebuah tulang, ya. Ada nanti setelah manusia hancur, ketika manusia masuk ke dalam kubur, ya, setelah mati di kubur, semua tubuhnya hancur, organ dalam, organ luarnya hancur, kecuali tersisa satu tulang. Tulang itu adalah namanya tulang ekor. Nanti insya Allah akan kita pelajari di ayat setelahnya. Nah, di tulang ekor ini kita ditumbuhkan oleh Allah. Nah, ditumbuhkan kembali menjadi seperti manusia. Tapi bentuknya bisa jadi berbeda, tergantung amalan-amalan kita. Kalau ingin rupa kita menjadi baik nanti di hari akhir, maka amalannya harus banyak beramal soleh. Tapi kalau kita banyak beramal buruk, nah, di dunia, bisa jadi nanti berubah. Wajah kita menjadi wajah yang buruk, ya, bahkan mengerikan. Nauzubillah min zalik. Bagi Allah mudah. Bagi Allah sekarang di dunia mudah, ya, menumbuhkan biji-bijian. Tuh, kalau biji-bijian itu dibiarkan, dia tumbuh nggak, nah? Ya, seperti benda mati, ya, dia nggak tumbuh, dia diam saja, tidak misalnya sudah pernah nih menyimpan kacang hijau, dia nggak tumbuh ketika disimpan di tempat yang kering. Tapi ketika dikasih air, diberi air, dia tumbuh, akarnya dulu, lalu nanti ada batangnya, lalu nanti ada daun-daunnya. Seperti itulah manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari sebuah tulang, yang tadi tulang ekor, tulang ekor ditumbuhkan, nanti ada tangan lagi, ada kaki lagi, dan semuanya Allah ciptakan komplit seperti penciptaan semula, dan dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda, ya, tidak seperti ketika mereka di dunia. Walau alam bisawab. Nah, itulah, nak, ya, bahwa bagi Allah mudah sekali membangkitkan manusia, sebagaimana Allah telah tadi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan penciptaan manusia itu tidak lebih hebat dari penciptaan langit, karena langit yang lebih besar itu lebih rumit, lebih sulit penciptaannya dibandingkan penciptaan manusia. Selayaknya kita tidak boleh sombong, karena kita hanyalah makhluknya Allah
yang kecil, ya. Makhluknya Allah yang Allah beri kemampuan, karena Allah yang memberikan segalanya. Nah, sepatutnya kita harus bersyukur, bukannya sombong. Bagaimana cara kita bersyukur? Nah, bisa nak, silakan menggunakan kelebihan yang Allah berikan untuk membantu orang lain. Misalnya, ada yang sudah bagus hafalan Qur'annya, silakan bantu yang belum hafal, bantu menghafal. Atau yang sudah bisa membaca Al-Quran, bantu yang belum bisa baca Al-Quran ya. Misalnya di rumahnya ada adiknya yang belum bisa baca Baghdadiyah, silakan diajarkan. Ya. Atau misalnya kakaknya yang bisa jadi nggak sekolah di Kutab, hafalannya mungkin lebih sedikit, kita tidak boleh sombong, nggak boleh mentertawakan. Justru kita harus membantu. Ayo kak, kita semangat beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, kita beramal dalam kebaikan, menghafal bersama-sama. Itu harusnya nah. Jika ada temannya kesulitan ya, misalnya menulisnya masih belum cepat, kita bantu ketika kita udah selesai. Ini hurufnya ini. Kalau misalnya tulisannya langit, hurufnya LANGIT, dibantu, boleh ya. Ketika belajar boleh dibantu, biar temannya juga sama-sama bisa ya. Silakan, karena kelebihan ini Allah berikan satu sama lain berbeda agar kita bisa saling membantu ya. Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh-solehah kelas 3F ini semangat untuk saling membantu ya. Fastabiqul khairat, dalam kebaikan untuk membantu orang lain. Ya. Kalau sekarang di kota belum bisa, silakan di rumah masing-masing. Lakukan apa yang anak-anakku bisa lakukan dengan kelebihan yang Allah berikan. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, jika yang punya kekuatan silakan bantu dengan kekuatannya. Jika yang punya kepintaran silakan bantu dengan kepintarannya. Jika ada yang bisa memasak, ya, bantu ibunya memasak. Jika ada yang kalau menyapunya bersih, ya, silakan bantu orang tuanya untuk bersih-bersih ya. Karena mudah-mudahan dengan kita menggunakan kelebihan yang Allah berikan untuk hal yang baik, insya Allah itu akan menjadi pemberat amal soleh kita di akhirat kelak, yang dimana tidak ada hal yang bisa membuat kita kecuali amal soleh kita ya, insya Allah. Dan nak, biar amal soleh kita tidak hilang, kita tidak boleh menyebut-nyebutnya ya. Misalnya, kemarin nih aku sudah bantu ini, aku sudah bantu fulan, sudah bantu fulana. Tidak usah nak, biarlah hanya Allah saja yang tahu ya. Sembunyikan amal soleh kita. Maksudnya apa? Biar hanya Allah saja yang tahu. Biar apa nak? Biar nanti terjaga keikhlasan kita ya. Karena setan tuh pasti ingin membelokkan niat kita. Tadi niat kita sudah lurus karena Allah. Bisa saja nanti setan bisikan dalam hati kita ya. Tuh kan kamu mah hebat, sudah membantu dia. Nah, itu pasti ada bisikan syaitan. Kita harus lawan. Dengan apa? Dengan ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau dengan dan doa-doa perlindungan lainnya. Minta sama Allah perlindungannya ya, biar syaitannya pergi. Ya. Itu saja nak yang saya sampaikan tentang khulasan ayat An-Nazi'at 27 ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkannya ya. Amin ya rabbal alamin. Bisa menggunakan kelebihan kita untuk membantu orang lain dan tidak sombong atas apa yang Allah berikan. Karena apa yang Allah berikan itu ingin Allah gunakan untuk kebaikan. Yang kita syukuri dengan cara banyak beramal soleh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang sudah sampaikan itu kebenarannya dari Allah, dan jika ada salahnya itu sudah pribadi, mohon dimaafkan nak ya. Baik, sebelum kita ke murafaqat, kita akan membaca kembali ayat yang kita bahas hari ini. Siap? Ista'iddu. Baik, wahid, isnani, talatha. Allah berfirman tentang fisik, proses penciptaan. Quran Surah An-Nazi'at ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Artinya, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sebelum Ustazah melanjutkan ke murafaqat, silahkan bagi anak-anak Ustazah yang butuh
istirahat sebentar untuk minum atau ke hammam, sudah persilahkan, sudah beri waktu sekitar 3 menit. Silahkan nak. Ista'iddu. Baik, perhatikan, insya Allah kita akan masuk ke murafaqat. Silahkan persiapkan kembali adabnya, buku imannya disiapkan ya nak ya. Jangan lupa nanti ketika di murafaqat silahkan tulis hari dan tanggal hari ini ya. Hari Senin tanggalnya 5 Muharram 1441 Hijriah atau 24 Agustus 2020 Masehi ya. Silahkan tulis di buku imannya hari dan tanggalnya ya. Kemudian tugas hari ini adalah menuliskan arti dari ayat surah An-Nazi'at ayat 27 ya. Quran surah An-Nazi'at 27 ini artinya saja yang ditulis nak ya. Ini mulai dari A ya. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Nah, ini ditulis dari A kapital sampai A kecil ini ya, ditulis sampai sini tulis. Setelah itu apa? Setelah anak-anakku yang soleh-solihah menulisnya, silahkan setelah itu hitung jumlah hurufnya ada berapa ya, hitung jumlah hurufnya ada berapa. Bagaimana cara menghitungnya? Sudah tahu seperti ini nih, misalnya biar tidak terlewat kalau sudah suka dicoret dulu seperti ini. 1 2 3 4 5 6. Ada berapa huruf? Apakah 6? Tulis sini 6. Biar tidak lupa. Setelah 6 berapa nak? 7 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti sampai penciptaan ada berapa huruf? 16. Tulis. Lalu lanjutkan. 17 dan seterusnya sampai ke huruf A sini. Dihitung terus ya. Nah, nanti akan ditemukan berapa, akan tahu berapa jumlah huruf terjemah dari atau arti dari surah An-Nazi'at 27 ini. Dari apakah sampai dibangunnya itu ada berapa ya. Silahkan ditulis di buku imannya. Lalu nanti di bawahnya silahkan tulis di sebelah sini jumlah huruf ya. Jumlah huruf sama dengan berapa? Tulis di sini ya. Silahkan tulis. Nah, nanti setelah itu kalau sudah silahkan dibacakan kepada ayah bundanya. Lalu nanti
hitung kembali di depan ayah bundanya ya, huruf-hurufnya. Paham tuh? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Silahkan setelah ini belajar kembali bersama ayah bundanya dengan semangat. Ingat, luruskan niat karena Allah. Mudah-mudahan dengan kita berniat karena Allah, Allah mudahkan ilmu itu untuk kita pahami dan kita amalkan. Baik, kita tutup halaqah ini dan baca doa akhir majelis ya, dan istighfar dan alhamdulillah istighfar doa akhir majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.